Halo semua, kami dari kelas 2 SC3 kelompok 1 dan hari ini kami udah bersama narasumber interview untuk memenuhi tugas leadership communication skill kami. Dan saya sebagai pemandu Hani Susanto bersama Saya Karlina Septiani. dan kami sudah bersama narasumber kita yang mana adalah Baugra Sena atau biasa dipanggil Ugra sebagai owner atau pemilik usaha dari kafe Mepet Rumah. Nah, dari Ugra sendiri, apa sih yang bisa Ugra ceritain dari Mepet Rumah? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Hanif. Jadi menanyakan tentang sejarah Mepet Rumah ya. Mepet Rumah itu pertama kali dibuka openingnya sendiri tanggal 8 April 2023. Nah, di situ memang konsepnya adalah tempat nongkrong di mana kita bisa saling bercerita, saling tukar pandangan. Jadi bukan tongkrongan yang hanya mencari cuannya aja, tapi melainkan untuk bisa saling bertukar pikiran, saling memajukan satu sama lain dengan tujuan saling berkembang satu sama lain. Makanya di Mepet Rumah itu ada slogan namanya pulang, dimana datang petang dan berkembang. Jadi kita itu saling berkembang satu sama lain. Nah, setelah experience Ugra selama 1 tahun dalam membangun sebuah bisnis, pasti nggak bisa dong kalau bisnis itu dilakukan sendirian. Nah, menurut Ugra, apa aja sih komponen yang penting banget, kayak apa itu tim dan gimana cara bekerja timnya? Jadi menurut experience saya selama 1 tahun ini, banyak sekali tantangan yang emang harus dihadapin oleh saya dan oleh tim. Nah, menurut saya arti tim itu kita tuh dituntut untuk bekerja sama, untuk bisa saling percaya satu sama lain, serta bisa memutuskan sebuah masalah. Di sini arti sebuah tim itu memang penting untuk bisa saling berkembang satu sama lain. Maka kalau bagi saya sih tim itu tuh penting ya untuk dalam sebuah bisnis apalagi, karena kalau tidak ada tim, kalau misalnya kita kerja sendiri itu bakal gak efisien lah menurut saya. Nah, buat Ugra sendiri, dari sebegitu pentingnya tim dalam membangun sebuah bisnis, kira-kira kan di tim pasti ada kerjasamanya. Kira-kira aspek penting apa saja sih yang diperlukan dalam kerjasama sebuah tim? Jadi menurut saya sendiri aspek penting dalam kerjasama yang pertama dibutuhkan saling percaya. Kenapa saling percaya? Karena kalau misalkan kita nggak saling percaya dalam tim itu sendiri, itu bakal merusak apa tujuan kita, lalu kerjasama kita sebenarnya. Jadi daripada kita saling egois, saling nyembunyiin informasi satu sama lain, malah nggak efektif buat kedepannya. Lalu yang kedua ada menerima pendapat. Jadi kalau misalkan kita di tim itu kan kadang ada namanya argumentasi satu sama lain. Nah, di situ kita harus menerima di mana pendapat yang paling baik dari teman-teman kita dalam tim itu. Kalau misalkan kita nggak bisa menerima pendapat, jatuhnya kita bakal nggak berkembang lah intinya. Lalu yang terakhir ada kejujuran. Nah, di sini kejujuran itu sangat penting ya dalam informasi yang kita bakal ngasih. Kalau misalnya kita nggak jujur tentang informasi, apalagi bisnis nih, nantinya kalau misalkan datanya ada yang hilang atau yang lagi disembunyiin dari anggota tim yang lain, itu bakal merusak jalannya bisnis itu. Nanti ada kayak kerugian atau bahkan bisa kebangkrutan. Nah, Bang Ugra, setelah kita membahas tadi kerjasama, pasti di kerjasama itu ada sebuah proses yang emang harus ada satu orang yang ada jiwa kepemimpinan ya. Nah, menurut Kak Ugra sendiri, gimana cara yang efektif untuk leadership sendiri? Jadi menurut saya sendiri, emang dalam tim itu kan dibutuhkan leadership yang penting ya, jiwa kepemimpinan lah dalam tim itu. Nah, memang seharusnya memang ada satu orang yang bisa memimpin anggota tim lainnya, karena kalau kita saling berargumen satu sama lain tapi nggak ada pemimpinnya, kita nggak bisa menentukan siapa pendapat yang paling bagus atau solusi mana yang harus diambil gitu. Makanya dibutuhkan kepemimpinan. Tapi kepemimpinan yang efektif bagi saya itu dimana kita tuh bisa saling tukar informasi, dimana leadership itu kan dituntut kita bisa memahami anggota tim yang lainnya, tidak egois lah sebagai pemimpin. Karena banyak ya kadang kita dalam bentuk tim tapi sebagai pemimpin tapi malah egois atau malah sesuai dengan kemauan sendiri, otomatis itu sebagai pemimpin yang nggak terbuka lah dengan anggota tim yang lainnya. Kalau misalkan begitu, menurut saya
bakal merusak apa arti tim sebenarnya. Jadi kesannya kita tuh malah merintah anggota tim kita, bukan mencapai tujuan dari makna tim itu sebenarnya. Nah, kita kan udah tahu nih seberapa pentingnya kerjasama, dan sebagai leader sendiri, Ugra pasti perlu komunikasi yang efektif kan dengan timnya. Nah, tapi mengapa sih komunikasi itu penting dalam bekerja di tim, dan kira-kira rintangan apa aja yang dapat muncul dalam berkomunikasi, dan bagaimana cara melewati rintangan tersebut? Ya memang untuk komunikasi yang efektif sendiri ya memang dibutuhkan dalam tim. Karena kalau misalkan kita nggak bisa berkomunikasi dengan tim kita, ya kita nggak tahu nih apa yang harus disampaikan atau gimana cara penggunaan kalimat, kayak kayaknya butuh ini dong, kayak gini. Takutnya dalam tim kan mungkin ada yang sakit hati atau apa dengan kalimat kita, mungkin dari nada bicara kita yang nggak selayaknya yang seharusnya, bukannya yang bangun tapi malah jadiin image kita jadi buruk. Nah, emang rintangannya sendiri sih gimana cara penyampaian kita ke tim, apakah itu sudah dilakukan dengan benar, apakah itu mewakili pendapat mereka juga, atau malah dari egoisnya. Jadi rintangannya tersendiri itu memang cara penyampaian kita. Kalau misalnya penyampaian kita yang nyakitin orang lain, atau malah ya gak sesuai apa tujuan kita, itu kesannya kita yang egois lah. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, cara nuntasin masalah tersebut dengan kita bisa nerima pendapat orang lain, dengan kita ya nurunin ego kita lah. Kita namanya dalam tim itu kan membentuk kerjasama, jadi ya jangan saling saling jatuhin lah satu sama lain. Namanya kita ingin bersama-sama maju, apalagi dalam bisnis mepet rumah ini. Ya itu sih kalau dari saya. Nah, tadi kan kita udah bahas hal-hal yang menghambat komunikasi. Tapi salah satunya pasti juga first impression, mungkin kalau jelek bisa juga kan menghambat komunikasi kita dengan seseorang. Nah, kira-kira cara mencegah bad first impression itu gimana sih, kira? Jadi kalau menurut pengalaman saya juga nih dalam mengelola bisnis ini, cara kita nge-treat customer itu emang itu paling dinilai lah. Apalagi kalau misalkan bad impressionnya kayak misalkan ngasih minumannya langsung asal, kita nggak nyapa dulu, atau kita nggak memperkenalkan diri dulu, atau ya ala kadarnya bisnis lah, kita ngasih minuman terus sudah langsung balik lagi ke dalam. Terus juga kalau menurut pengalaman saya juga ada tingkah laku kita mungkin sebagai owner yang cuman ngediemin pelanggannya atau nggak ada interaksi sama sekali, itu kan jadi bad impression juga. Ini yang lola gimana sih, masa ownernya kayak gini. Itu jadinya bad impression sendiri dari customer ke saya gitu. Makanya kalau dari saya sendiri cara ngatasinnya, kalau yang pertama itu dengan ya mungkin kita sapa atau gimana, kenalan lah, like-nya bagikan teman. Jadi kita nggak nganggap customer tuh bener-bener pelanggan yang biasa lah, tapi kayak kita anggap sebagai teman sendiri. Lalu kalau untuk masalah kedua, gimana owner bisa interaksi dan bagaimana, ya sebisa mungkin ketika ramai ataupun sepi, kita tuh yang gak ninggalin customer sebenarnya. Kita yang tetap ada, mungkin cerita-cerita, mungkin kadang ada kayak pertanyaan lah, ya sharing lah intinya. Karena dianggap sebagai teman itu, jadi bukan yang pelit ilmu, bukan yang egois apa gimana. Jadi kita yang bisa saling komunikasi lah, jadi komunikasinya tuh yang lancar gitu. Oke, Ugra tadi kan udah ngebahas ya tentang bad first impression. Nah, gimana sih cara ngebangun sebuah first impression yang baik itu dan bagus gitu? Jadi emang first impression itu menurut saya tuh penting sih, karena gimana customer melihat pertama kali ke saya dalam pelaku bisnis, itu bakal ngeciptain self branding dari saya sendiri. Kalau banyak emang beragam orang-orang itu self brandingnya berbeda-beda. Ada yang humoris, mungkin ada yang dengan cara konten atau dengan tingkah laku gelagat. Nah, tapi emang di situ semuanya bentuknya positif, nggak ada yang negatif. Kalau menurut saya cara membentuknya self branding itu dengan kita mengenalkan diri kita sendiri ke orang-orang yang banyak, dengan ya mungkin dengan media sosial atau mungkin dari teman ke teman. Jadi ya ngebentuknya ya seharusnya sebaik mungkin lah, karena itu bakal menentukan bagaimana tempat itu dinilai. Karena sebagai owner sendiri tentu dong pasti yang dilihat
ini bagaimana sih pelaku kayak karyawannya, apa mungkin ownernya, kok masa nge-treatnya kayak gini, masa dari impression pertama dari customer itu kayak jelek gitu. Jadi emang ya cara berkomunikasi kita lah, cara kita bisa dipandang oleh orang lain tuh gimana. Kayaknya udah cukup pertanyaan dari kita. Makasih banyak Ugra atas jawabannya, sangat memuaskan. Segitu aja, makasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih. Thank you. Sekian dari kami, kelas 2 SE3 kelompok 1. Sampai jumpa. Wah, pemandangannya bagus banget di sini. Lihat deh. Ada orang tuh. Gue mau nanya sesuatu. Bang, misi bang. Iya. Gue mau Kenapa ya? tanya, Apa tuh? komunikasi. Gue masih bingung bang, komunikasi itu apa sih? Oh, komunikasi. Sini gue jelasin. Jadi, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok. Nah, komunikasi ini mencakup berbagai macam bentuk nih. Ada yang verbal, non-verbal, tertulis, ataupun visual. Jadi, komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan, meningkatkan kerjasama, dan meminimalkan kesalahpahaman. Oh gitu ya bang. Iya, Makasih ya. ya sama-sama. Mari. Berdasarkan wawancara dengan narasumber kemarin, dia adalah seorang leader. Dan seorang leader, atau bahkan orang biasa pada umumnya yang bukan seorang leader, pasti membutuhkan adanya tim atau grup. Karena pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dan dengan adanya tim di sini, itu bisa memaksimalkan pekerjaan leader tanpa harus memberikan hasil yang terlalu banyak atau over, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kerjasama dalam tim didukung oleh adanya rasa saling percaya, tanggung jawab, dan dukungan. Saling percaya dapat membuat lingkungan pekerjaan menjadi lebih harmonis. Tanggung jawab memastikan tugas selesai dengan baik, dan dukungan dapat memotivasi para anggota tim sehingga bekerja lebih maksimal lagi. Untuk kerjasama yang efektif, perlu adanya bertukar pendapat, inisiatif tinggi, dan mendengarkan tanpa defensif. Untuk kerjasama yang efektif, perlu adanya inisiatif tinggi dalam menyuarakan pendapat antara anggota, sehingga kolaborasi antara tim dapat berjalan dengan maksimal. Kanip. Jelasin tentang leadership dong. Oke, singkat saja. Setiap tim pasti membutuhkan seorang leader, yang mana tugas seorang leader dalam sebuah tim ialah membimbing dan mengayomi tim tersebut untuk mencapai tujuan yang mereka coba gapai. Nah, pasti leader butuh leadership skill kan? Nah, aspek-aspek dari leadership ini salah satunya skill komunikasi yang baik, mampu memotivasi tim, mampu memiliki pemikiran yang strategis, dan juga yang terakhir mampu menjadi panutan tim tersebut. Paham? First impression atau disebut juga dengan kesan pertama adalah kesan yang diberikan seseorang terhadap orang lain pada saat pertemuan pertama. Dan tahu nggak sih, fun fact, kalau berdasarkan penelitian, ingatan seseorang terhadap kesan pertama itu bisa mempengaruhi tindakan untuk kedepannya. Dan fun fact juga, kesan pertama ini bisa bertahan selama berbulan-bulan. Untuk membuat kesan pertama yang baik, di antara yang harus diperhatikan adalah pertama, jangan lupa buat tersenyum. Kedua, jangan lupa untuk perhatikan body language atau bahasa tubuh. Yang ketiga, jangan lupa untuk mempertahankan eye contact meskipun jangan terlalu intens. Yang keempat itu pede aja dulu. Yang kelima itu jangan lupa untuk lemparkan jokes untuk memperingan suasana. Berkaitan dengan first impression, kita juga perlu self-branding. Self-branding merupakan proses membangun dan mengelola citra diri sendiri untuk menciptakan reputasi yang kuat dan positif. Karena yang pertama, membuka peluang karir. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, memahami dan menghargai keahlian. Caranya gimana sih? Yang pertama, kenali nilai diri sendiri. Yang kedua, tetap konsisten. Yang ketiga, berbagi konten yang relevan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Bye-bye.